Pernahkah Anda merasa bahwa produk atau layanan Anda sudah jauh lebih canggih daripada yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebagian besar pelanggan Anda? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa dorongan alami untuk terus-menerus menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih kuat, lebih banyak fitur justru bisa menjadi undangan terbuka bagi kompetitor untuk menghancurkan bisnis Anda dari bawah? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Dipan Karajaya Putra. Selamat datang di babak baru dalam perjalanan kita untuk mengasah pola pikir strategis. Di sesi-sesi sebelumnya, kita telah belajar untuk melihat gambaran besar dan mengidentifikasi pola-pola tersembunyi. Hari ini, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan menggunakan sebuah alat diagnostik yang luar biasa kuat, sebuah peta yang bisa membantu kita melihat masa depan pasar kita dengan lebih jernih. Alat ini diperkenalkan oleh almarhum Clayton Christensen, salah satu pemikir bisnis paling berpengaruh di zaman kita. Ia menyebutnya peta trajektori kinerja. Mungkin namanya terdengar sedikit akademis, tapi percayalah, konsep di baliknya sangat sederhana, intuitif, dan bisa mengubah cara Anda melihat inovasi selamanya. Mari kita mulai dengan sebuah cerita yang kita semua kenal, dunia laptop. Setiap tahun, para produsen laptop berlomba-lomba meluncurkan model terbaru. Prosesornya lebih cepat sekian gigahertz, memorinya lebih besar sekian gigabyte, resolusi layarnya lebih tajam sekian piksel. Mereka terus mendorong batas-batas teknologi. Ini adalah sebuah perlombaan tanpa akhir untuk menjadi yang terbaik berdasarkan metrik-metrik tradisional. Sekarang coba pikirkan tentang diri Anda sendiri atau tentang kebanyakan orang yang Anda kenal. Apa yang sebenarnya mereka lakukan dengan laptop mereka setiap hari? Mungkin mengetik email, membuat presentasi, browsing internet, menonton video. Pertanyaannya, apakah laptop keluaran 5 tahun lalu tidak bisa melakukan semua itu? Tentu saja bisa. Bahkan, untuk sebagian besar tugas-tugas itu, laptop dari beberapa tahun lalu sudah lebih dari cukup. Inilah inti dari peta trajektori kinerja. Peta ini pada dasarnya membandingkan dua garis, dua kurva pergerakan dari waktu ke waktu. Garis pertama adalah trajektori kemajuan teknologi. Bayangkan ini sebagai sebuah roket yang melesat ke atas dengan kecepatan tinggi. Garis ini mewakili apa yang bisa disediakan oleh para insinyur dan pengembang produk. Didorong oleh persaingan dan inovasi, garis ini hampir selalu bergerak naik secara eksponensial. Setiap tahun, kita bisa membuat chip yang lebih cepat, hard drive yang lebih besar, dan kamera yang lebih tajam. Ini adalah kurva penawaran kinerja. Garis kedua adalah trajektori utilisasi pelanggan. Bayangkan ini sebagai seorang pendaki gunung yang berjalan santai. Garis ini juga bergerak naik, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Garis ini mewakili tingkat kinerja yang benar-benar bisa dimanfaatkan atau bersedia dibayar oleh sebagian besar pelanggan di pasar. Kebutuhan kita memang meningkat. Dulu kita cukup dengan email berbasis teks, sekarang kita ingin streaming video 4K. Tapi kecepatan peningkatan kebutuhan kita hampir tidak pernah secepat kecepatan kemajuan teknologi itu sendiri. Pada awalnya, di masa-masa awal sebuah industri, kedua garis ini mungkin berdekatan. Teknologi yang ada mungkin masih pas-pasan, atau bahkan kurang dari apa yang dibutuhkan pasar. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah fenomena yang tak terhindarkan akan terjadi. Garis roket kemajuan teknologi akan terus melesat ke atas, sementara garis pendaki kebutuhan pelanggan akan terus menanjak dengan santai. Dan pada satu titik, kedua garis itu akan bersilangan dan mulai menjauh satu sama lain. Saat itulah kita memasuki sebuah zona yang sangat berbahaya, yang disebut Christensen sebagai performance oversupply, atau pasokan kinerja berlebih. Ini adalah momen krusial di mana produk yang ditawarkan oleh para pemimpin pasar sudah menjadi lebih dari cukup, atau more than good enough bagi mayoritas pelanggan mereka. Perusahaan-perusahaan besar dalam upaya mereka untuk terus memenangkan persaingan di segmen atas yang paling menguntungkan, terus menambahkan fitur-fitur baru yang semakin canggih. Mereka menambahkan bel dan peluit yang mungkin terdengar hebat di brosur, tapi tidak lagi memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna rata-rata. Mereka secara tidak sadar telah melampaui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar mainstream. Dan apa yang terjadi ketika sebuah produk sudah lebih dari cukup dalam hal kinerja utamanya.
dasar persaingan di pasar itu akan berubah secara fundamental. Ketika semua laptop sudah cukup cepat untuk menjalankan email dan browser, pelanggan tidak lagi memilih berdasarkan kecepatan prosesor. Mereka mulai memilih berdasarkan kriteria lain. Mungkin keandalan mana yang paling jarang rusak. Lalu mungkin kemudahan mana yang paling ringan untuk dibawa. Dan pada akhirnya yang paling tak terhindarkan, mereka akan memilih berdasarkan harga, mana yang memberikan kinerja cukup baik dengan biaya terendah. Kesenjangan yang tercipta antara apa yang ditawarkan teknologi dan apa yang dibutuhkan pasar, inilah yang menjadi pintu gerbang bagi disrupsi. Saat para raksasa industri sibuk bertarung di langit, memperebutkan pelanggan kelas atas dengan produk yang semakin kompleks dan mahal, mereka menciptakan sebuah ruang hampa di segmen bawah pasar. Ruang ini diisi oleh pelanggan yang merasa overserved. Mereka dipaksa membayar untuk fitur-fitur yang tidak mereka butuhkan. Dan ke dalam ruang hampa inilah seorang penantang baru yang cerdik bisa masuk. Penantang ini tidak akan mencoba melawan para raksasa dengan aturan main mereka. Ia tidak akan mencoba membuat laptop yang lebih cepat. Sebaliknya, ia akan memperkenalkan produk yang secara sengaja lebih buruk pada metrik kinerja tradisional. Mungkin laptopnya lebih lambat, kapasitas penyimpanannya lebih kecil, tapi produk baru ini akan unggul telak pada kriteria persaingan yang baru. Ia jauh lebih sederhana, jauh lebih mudah digunakan, dan yang terpenting jauh lebih murah. Inilah yang dilakukan oleh Chromebook saat pertama kali muncul. Ia tidak bisa menandingi kekuatan MacBook Pro atau laptop Windows kelas atas, tapi ia sempurna untuk segmen pelajar atau pengguna kasual yang hanya butuh akses internet dan aplikasi berbasis cloud. Ia cukup baik untuk pekerjaan mereka dan harganya jauh lebih terjangkau. Para pemimpin pasar yang mapan, ketika melihat ancaman seperti ini, seringkali bereaksi dengan cara yang bisa diprediksi. Mereka meremehkannya. Mereka melihat produk baru itu dan berkata, "Itu mainan, kinerjanya buruk, margin keuntungannya tipis. Pelanggan terbaik kami tidak akan pernah mau menggunakannya." Dan semua pernyataan itu benar, tapi dengan berpikir seperti itu, mereka telah jatuh ke dalam perangkap inovator. Mereka secara sukarela menyerahkan segmen bawah pasar dan mundur ke segmen atas yang lebih menguntungkan, sebuah langkah yang terasa sangat rasional, namun pada akhirnya mematikan. Sementara itu, penantang baru tadi tidak diam di tempat. Teknologinya juga terus membaik, mengikuti trajektorinya sendiri. Perlahan tapi pasti, produk yang tadinya tidak cukup baik itu mulai menjadi cukup baik untuk segmen pasar yang lebih tinggi. Dan pada saat para pemimpin pasar sadar bahwa ancaman itu nyata, seringkali sudah terlambat. Peta trajektori kinerja ini bukanlah bola kristal, tapi ia adalah sebuah kompas yang sangat kuat. Ia membantu kita sebagai pemimpin untuk mendiagnosis kesehatan pasar kita dan melihat potensi ancaman di masa depan. Saya mengajak Anda untuk mencoba membuat peta sederhana ini untuk industri Anda sendiri. Gambarlah sebuah grafik. Sumbu horizontal adalah waktu dan sumbu vertikal adalah metrik kinerja utama di industri Anda. Bisa kecepatan, kapasitas, efisiensi, atau apapun. Lalu coba gambarkan dua garis itu. Garis pertama yang menanjak tajam adalah apa yang bisa ditawarkan oleh teknologi. Garis kedua yang lebih landai adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan mainstream Anda. Apakah kedua garis itu masih berdekatan atau sudah ada kesenjangan yang signifikan? Tanyakan pada diri Anda dan tim Anda pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Apakah kita sedang menambahkan fitur-fitur yang sebenarnya tidak lagi dihargai oleh inti pelanggan kita? Apakah ada segmen pelanggan yang semakin besar yang merasa produk kita terlalu rumit atau terlalu mahal untuk kebutuhan mereka? Jika dasar persaingan di pasar kita bergeser besok dari kinerja ke kemudahan atau harga, seberapa siapkah kita? Memahami dinamika ini akan memberi Anda perspektif yang sama sekali baru. Anda akan sadar bahwa mengejar keunggulan tanpa henti bisa menjadi sebuah jebakan. Anda akan mulai melihat bahwa terkadang inovasi yang paling kuat bukanlah tentang menambahkan sesuatu, tapi tentang menyederhanakan sesuatu. Dan yang terpenting, Anda akan belajar untuk tidak pernah meremehkan kompetitor yang datang dengan produk yang lebih buruk. Karena bisa jadi mereka sedang menunggangi gelombang masa depan. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya. Let's exchange insights.